Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari KPI semester 6. Saya akan berdakwah tentang tolong menolong dalam kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Tolong Menolong dalam Kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap muslim hendaknya saling membantu dalam kebaikan seperti membantu orang yang sedang kesulitan, berbagi rezeki kepada yang membutuhkan, menolong teman belajar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengajak orang lain kepada perbuatan baik. Hadirin yang berbahagia, tolong menolong tidak selalu harus dengan harta. Senyuman yang tulus, memberikan semangat kepada teman, membantu orang tua di rumah, atau menolong tetangga juga termasuk bentuk kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, kita tidak boleh membantu orang lain yang dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti berbohong, menyontek, mencuri, atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Marilah kita membiasakan diri menjadi pribadi yang suka menolong. Dengan saling membantu, persaudaraan akan semakin erat, kehidupan menjadi damai, dan Allah akan memberikan pahala serta keberkahan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga setelah mendengar ceramah ini kita semua semakin semangat untuk berbuat baik dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Ketika kita saling membantu, hubungan antar sesama menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Kedua, meringankan beban orang lain. Bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, bisa menjadi harapan bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal soleh dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan penuh kepedulian. Masyarakat yang gemar saling menolong akan menjadi masyarakat yang kuat dan saling menghormati. Namun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita membantu seseorang melakukan perbuatan yang dilarang agama. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dari hal-hal yang sederhana. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam tolong menolong. Beliau selalu membuat dan membantu orang lain tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin. Salah satu contohnya, Rasulullah SAW sering membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Ketika berada di rumah, beliau menjahit pakaian yang robek, memperbaiki sandal yang rusak, dan membantu pekerjaan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa membantu keluarga juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan. Contoh lainnya, ketika ada orang yang miskin atau sedang mengalami kesulitan, Rasulullah SAW tidak pernah menolak untuk membantu jika beliau mampu. Beliau juga menganjurkan para sahabat untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dan keteladanan Rasulullah SAW tersebut kita belajar bahwa tolong menolong tidak harus menunggu kaya atau memiliki kedudukan tinggi. Kita dapat memuliakan dari hal-hal sederhana seperti membantu orang tua, guru, teman, tetangga, dan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Semoga kita dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dan menjadi pribadi yang senang menolong dalam setiap kebaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ceramah ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, sedangkan kekurangan berasal dari diri saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.